Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di bibit dan aku bakal menjawab pertanyaan teman-teman lagi mengenai bibit ya kan. Ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Seperti biasa sebelum mulai aku akan membiasakan kebiasaanku yaitu berinvestasi. Di sini aku bakal manfaatin bonus cashbackku di mana aku punya 75.000. Mungkin kali ini kita beli sebanyak 500.000 aja kali ya kan. Kemudian kita nyalain cashback di sini. Kemudian aku bakal pilih portonya investor habit. Seperti biasa aku akan masukinnya ke mungkin kali ini aku tambah di Sukor Invest Syariah Sukuk-Fund aja ya. Ya udah kita tinggal pencet beli di sini. Seperti biasa tinggal saya menyetujui, kemudian aku bakal bayar menggunakan Cbank ya, teman. Kita tinggal pilih BRI di sini, kemudian kita pencet bayar. Kalau udah, kita tinggal copy di sini, kemudian kita bakal buka Cbank kita. Nah, kemudian di sini seperti biasa kita tinggal pencet transfer, kemudian BRI virtual account ya, teman. Kalau udah, nanti kamu tinggal masukin nomornya di sini, kemudian kamu tempel, kemudian kamu tinggal oke. Setelah itu, di sini pastikan dulu udah bener, kemudian kamu kirimnya sesuai dengan yang kamu request tadi ya, teman. Aku bakal request 500.000 rupiah. Kemudian kita pencet selanjutnya, kemudian kita kirim seperti biasa, lalu masukkan PIN untuk konfirmasi. Pembayaran diterima. Kalau misalnya kita back ke aplikasi bibit, kita reload, harusnya di sini udah beres ya, teman. Yaudah, kita tinggal menunggu berapa saat sampai nanti bakal masuk cashbacknya dan juga dana kita ke Sukor Invest Syariah Sukuk-Fund. Jadi gitu ya, teman, cara berinvestasi di bibit. Pastikan kamu untuk membiasakan kebiasaan yang baik ini, yaitu kebiasaan berinvestasi. Sesuai dengan nama channel ini, Investor Habits ya, teman. Kebiasaan untuk berinvestasi. Oke, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Dance Everywhere. Bang, kalau misal penarikan kita ke Bank BCA, apakah Bank BCA kita harus dibuat ke akun BCA Sekuritas dulu atau nggak usah? Nah, kalau ini jawabannya adalah nggak usah ya, teman. Kamu bisa dengan mudah menggunakan Bank BCA yang biasa. Karena aku pribadi juga aku menggunakan Bank BCA yang biasa dan itu nggak perlu akun sekuritas ya, teman. Jadi kamu tinggal add aja. Kalau misal kamu masih bingung, caranya tinggal ke setting, kemudian kamu atur di situ ya, teman. Kamu bisa tinggal add rekening di situ. Kemudian saat kamu melakukan penjualan, kamu tinggal pilih kamu pengen jualnya ke rekening kamu yang mana. Pastikan kamu menjualnya ke rekening yang sesuai dengan bank penampung dari reksadana supaya nggak dikenakan biaya sama sekali. Semoga bermanfaat ya buat Kak dan everyone. Berikutnya dari Kak Rita Gama Utami. Kak, reksadana ada kemungkinan gagal bayar nggak? Kalau terjadi, investor harus bagaimana? Nah, sebenarnya ini juga sekaligus menjawab salah satu pertanyaan lagi ya, man, yaitu dari Kak Irfan Ardiansyah. Bang, kalau saham uang kita bisa hilang nggak ya kalau turun, Bang? Nah, jadi gini ya, man, sebenarnya dalam reksadana itu sistemnya berbeda dengan P2P lending, dimana kalau misalnya P2P lending itu kan kebanyakan sifatnya adalah hutang ya, teman, dimana itu merupakan investasi yang kita memberikan hutang, kemudian nanti uang kita dikembalikan beserta dengan bunganya, dana pokok plus bunganya. Nah, sedangkan reksadana itu berbeda. Reksadana itu sistemnya adalah kita naruh uang ke manajer investasi, kemudian manajer investasi akan menghimpun banyak dana dari masyarakat, jadi istilahnya kita menitipkan dana kita, kemudian manajer investasi akan mengelola dana titipan tersebut diinvestasikan ke berbagai macam aset investasi ya, kan? Nah, dari aset-aset tersebut nanti berbeda-beda instrumennya, ada yang dimasukin ke saham, ada yang dimasukin ke obligasi, ada yang dimasukin pasar uang. Makanya kalau kamu lihat kan ada namanya reksadana campuran, reksadana pasar uang, reksadana pendapat tetap, reksadana saham. Nah, itu tergantung dengan reksadana itu dana kita bakal diinvestasikan kemana sama si manajer investasi ya, kan? Nah, jadi kalau misal di sini kamu tanya apakah ada kemungkinan gagal bayar, sebenarnya nggak ada kemungkinan gagal bayar, tapi lebih ke arah penurunan NAV atau nilai aktiva bersih, net asset value ya, man, atau NAB. Itu sama aja, itu cuma bahasa Inggris sama Indonesia, tapi intinya adalah kita hanya bisa mengalami yang namanya capital gain atau capital loss. Jadi kita mengalami penurunan dari reksadana kita. Jadi kegagalan yang kita alami bukanlah kegagalan dalam bentuk gagal bayar. Mungkin gagal bayar yang dialami adalah misalnya kalau manajer investasi ke obligasi, kemudian obligasi gagal bayar. Nanti yang terjadi ya mungkin bisa NAV-nya turun, kemudian jadi nilai investasi kita nurun. Kita ambil salah satu contoh aja ya, man. Mungkin kita masuk ke salah satu, kita ambil contoh reksadana saham Manulife Syariah Sektoral Amanah ini. Nah, kalau misal kamu lihat, kamu scroll ke bawah, kan ini dia diinvestasikan ke berbagai macam saham. Nih, kamu bisa lihat top holdingnya ada ADRO, PTBA, INDF, ISAT, KLBF, MDKA, nih, dan masih banyak lagi ya, man. Top holding itu maksudnya yang paling banyak pegang posisinya di mana. Dan yang paling banyak saat ini di ADRO. Jadi ini tergantung dengan manajer investasinya invest kemana. Nah, kalau misalnya kita lihat, katakan kita di sini contoh kita lihat chart 1 tahunnya. Nah, katakan kamu beli pas kamu lagi di tanggal segini ya, man. Katakan kamu beli di tanggal 8 Juni, di mana saat itu NAV-nya di angka 3877. Nah, kalau misalnya kamu tunggu sebentar, kamu tunggu berapa bulan, bisa aja NAV-nya mengalami penurunan. Dari 3877 bisa jadi ke 3628. Ya artinya, kamu mengalami yang namanya capital loss. Jadi kamu belinya di harga segini, kemudian harga saat ininya ada di angka sekian, sehingga kamu mengalami yang namanya kerugian. Jadi katakan kalau misalnya nanti kamu beli, porto kamu bisa dalam keadaan merah. Katakan di sini kamu masukin 10 juta. Bisa aja nanti di sini karena menurun sebanyak sekitar 10%, berarti nanti nilai
nilai porto kamu bisa berkurang sekitar 10%. Jadi kamu masukin 10 juta, dana kamu bakal tersisa 9 juta. Nah, jadi kalau misalnya di reksadana ini, sistemnya adalah bukan gagal bayar, tapi ke arah penurunan nilai investasi kamu. Kamu invest 10 juta, nilainya nurun jadi 9 juta. Itu adalah resiko yang bisa terjadi kalau kamu invest di reksadana. Apalagi kalau reksadana saham yang bisa nurun, ya kan? Kalau misalnya biasa reksadana yang aku beli, rata-rata itu pendapatan tetap dan juga money market, makanya nilainya selalu naik, tapi naiknya mungkin nggak setinggi reksadana saham. Reksadana saham itu lebih volatil, tapi dalam jangka panjang biasanya naiknya lebih tinggi, ya kan? Nah, jadi di sini nggak mungkin ngalamin yang namanya gagal bayar, yang mungkin adalah penurunan nilai investasi kamu. Semoga membantu ya buat Kak Rita. Nah, jadi buat Kak Irfan, dana kamu nggak bakal bisa hilang, dana kamu bisanya turun, ya kan? Jadi kalau misalnya kamu masih takut, kamu masih belum terbiasa melihat penurunan nilai seperti ini, ya mungkin kamu boleh coba investasi di reksadana pasar uang, atau misalnya reksadana yang selalu naik nilainya. Katakan kalau di sini yang biasa aku beli, katakan yang tadi aku beli barusan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, kalau misal kamu lihat di sini kan grafiknya selalu naik terus, yang artinya di sini kamu nggak bakal mengalami penurunan. Kalau misalnya kamu masih takut turun, ya kamu mungkin boleh mulai dari reksadana-reksadana yang tipenya seperti ini dulu ya. Nanti kalau perlahan-lahan kamu bisa berani ambil resiko, baru kamu mulai menggunakan reksadana saham. Atau misalnya kalau kamu pengen investasi jangka panjang, reksadana saham lebih cocok karena bisa memberikan return yang lebih tinggi. Tapi harus rutin investasinya, kan? Jadi dengan kita investasi di reksadana saham, sebenarnya volatilitas itu adalah harga yang kita bayar untuk bisa mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi simpelnya seperti itu, ya kan? Nah, ini kembali lagi disesuaikan dengan kamu cocoknya yang mana. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, ya kan? Kalau aku pribadi, aku biasanya lebih ke arah yang invest yang pasti naik, karena kalau misalnya aku pribadi taruh di sini untuk dana darurat aja buat siap-siap kalau misalnya nanti terjadi krisis, aku bisa menggunakan dana ini sewaktu-waktu ya. Semoga bantu ya buat Kak Irfan. Pertanyaan berikutnya dari Kak Davi Piero. Bro, kalau kita beli obligasi secara langsung kan dapat bunga setiap bulan. Bunga bisa rutin kita ambil. Pokoknya tetap. Kalau beli reksadana obligasi stable fund misalnya, return tiap bulannya kan bisa juga kita ambil. Tapi harus menjual NAB yang artinya pokoknya jadi berkurang. Gimana ya? Kalau gitu lebih baik beli aja obligasi secara langsung. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya adalah tergantung. Apakah kamu tipe orang yang pengen cash flow bulanan atau enggak? Kalau misal kamu pengen cash flow bulanan, mungkin kamu juga cocok menggunakan yang tadi kamu sebut, yaitu obligasi negara, ya teman, dimana kamu bisa mendapatkan return setiap bulan dan kamu nggak perlu pusing lagi. Nah, sebenarnya kalau kamu invest di reksadana yang selalu naik ini, kamu juga bisa setiap bulan kamu tarik profitnya aja. Caranya gimana? Pas kamu melakukan penjualan, kamu hanya menjual nilainya sesuai dengan return yang kamu udah invest. Katakan gini, katakan kamu punya uang 100 juta, kamu taruh di sini. Kalau misalnya per tahun bisa dapat 6%, katakan per bulan bisa dapat sekitar 0,5%. Berarti dalam satu bulan kamu bisa mendapatkan sekitar 500.000. Nah, jadi porto kamu setelah satu bulan menjadi 100 juta 500.000. Nah, bisa aja kamu hanya jual 500.000-nya, sisanya 100 juta kamu diemin lagi. Nah, tapi kamu nggak bakal bisa jual profitnya aja. Karena kenapa? Karena sistemnya adalah menggunakan unit. Nanti pas kamu melakukan penjualan, ya kamu kalau misalnya jual 500.000, bakal disesuaikan 500.000 itu berapa unit yang terjual. Jadi kalau misalnya kamu melakukan itu secara rutin, yang terjadi adalah harga NAV reksadana tersebut selalu naik, tapi jumlah kepemilikan kamu bakal sedikit demi sedikit menurun, ya kan? Karena kan ini nilainya selalu naik. Jadi nilai sekarangnya bakal selalu naik, tapi jumlah unit kamu bakal berkurang dan nanti bakal ditulisnya tetap profitnya diambil sebagian, ya kan? Jadi nggak bisa kita hanya mengambil profitnya. Jadi sebenarnya intinya sama aja kalau misalnya kamu pengen melakukan cara yang itu. Cuma kalau aku pribadi, saranku adalah kalau bisa uangnya kamu reinvestasikan kembali supaya aset kamu bisa bertumbuh secara lebih maksimal, ya. Begitu juga kalau misalnya kamu menggunakan ini, katakan obligasi negara. Kayak kalau bisa return yang kamu dapat, bunganya itu kamu reinvestasikan lagi supaya bisa menghasilkan return yang lebih tinggi di kedepannya, karena aset kita semakin bertumbuh, kita compound terus. Kalau misal kamu tarik terus menerus, nanti pertumbuhannya bisa terhambat takutnya, ya. Kalau misalnya kamu tipe orang yang mendapatkan cash flow secara bulanan, entah kamu misalnya seorang karyawan atau misal kamu punya cash flow dari bisnis kamu tapi bisa rutin setiap bulan dapat, ya mungkin akan lebih baik kamu langsung di awal kamu langsung jatain aja berapa persen yang buat invest, dan yang buat invest itu udah nggak kamu sentuh lagi dan kamu bakal komitmen dalam jangka panjang. Jadi kamu nggak perlu otak-atik setiap bulan kamu jual sebagian dari reksadana kamu, nggak perlu seperti itu, ya man. Jadi dari awal bulan kamu udah jatain, oh ini porsi yang buat investasi, aku nggak bakal sentuh ini, dan ini bakal di compound terus di investasi jangka panjang dan kita nggak bakal sentuh, supaya aset kamu bisa bertumbuh secara lebih maksimal, ya. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nanti aku bakal jawab di video berikutnya supaya nggak kepanjangan, ya kan. Bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist, sama kamu boleh menggunakan kode referral yang aku tulis di kolom deskripsi saat kamu mulai investasi supaya dapat bonus referral, ya kan. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.